Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa tetap menyelenggarakan proses belajar seperti ini. Tidak lupa pula kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada Rasulullah beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian kita berperilaku sebagaimana manusia harapan di muka bumi ini. Untuk kali ini, para peserta didik yang saya hormati, kita lanjut terkait apa sih hakikat dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kalau kita berbicara hakikat, saya telah pernah menyampaikan sedikit tentang hakikat yang mana itu ada landasan fundamental ya, atau pemikiran dasar ya. Jadi apa sih sebenarnya landasan fundamental atau esensi? Essence. Ya. Sebuah cita ya. Apa sih esensi dari dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? Kalau kita melihat dari sudut pandang esensi. Jadi dalam negara ini Indonesia ya, kita memiliki falsafah ya, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara kita. Setidaknya kita melihat bahwa ada hakikat Pancasila yang terdiri dari 3 bagian ya, sebagai ideologi kita. Di pertemuan yang lalu saya telah menjelaskan tentang ideologi bangsa kita. Hari ini kemudian kita melihat esensi daripada ideologi bangsa kita. Dari ketiga sudut pandang ini kemudian kita bertindak. Kita berpikir, kita menjalankan sebuah sistem, kita kemudian menentukan arah, kita melihat tujuan yang ingin kita gapai. Jadi kita mulai dari dimensi realitas ya. Di dalam bahan bacaan Anda, pendidikan Pancasila ini mengemukakan tentang dimensi realitas yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Jadi ada kemudian sebuah nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan nilai yang hidup dalam masyarakat itu benar-benar nyata adanya. Inilah yang dikatakan dimensi realitas. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara, ya. Bagaimana kemudian negara ini diselenggarakan, bagaimana kemudian kita melakukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat ada nilai-nilai yang benar-benar ada dan diaplikasikan. Jadi dalam dimensi realitas ini sesungguhnya
nilai-nilai Pancasila itu tertanam di dalam masyarakat, kemudian diaplikasikan, baik bagaimana kemudian kita berhubungan, ya, bertindak dalam masyarakat, bagaimana kemudian bertindak ketika kita menyelenggarakan negara ini. Menyelenggarakan negara ini misalnya, ya kita tunduk pada aturan yang berlaku yang dibuat oleh negara ini. Dalam aturan yang dibuat oleh negara ini juga sesungguhnya kita telah melakukan nilai-nilai apa yang kemudian dijabarkan dalam aturan negara tersebut. Banyak contoh yang bisa kita amati dalam dimensi realitas ini, bahwa di mana kemudian kita ada norma tentang norma hukum, ya. Norma hukum kemudian mengatur, ya, menginginkan, ya. Norma hukum itu menginginkan kita untuk tetap berperilaku yang berkualitas. Norma hukum yang berkualitas yang terkandung dalam aturan ini dibuat oleh penyelenggara negara. Dan berkesesuaian dengan bagaimana semestinya kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ada tindakan-tindakan yang kemudian kita lakukan. Dan ada juga yang diatur oleh negara melalui penyelenggara negaranya. Kemudian tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berkesesuaian dengan kehidupan kita bermasyarakat, berkesesuaian dengan aturan hukum. Aturan hukum kan terdiri dari norma hukum atau kaidah hukum. Ya. Jadi dalam dimensi realitas ini benar-benar memperlihatkan bahwa ada aturan negara yang dibuat oleh penyelenggara negara, lalu kemudian diaplikasikan oleh masyarakat, karena benar-benar norma yang terkandung di dalam aturan tersebut berkesesuaian dengan tindakan yang diinginkan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian kita melihat adanya aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum misalnya. Ya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, cobalah kita lihat dalam bentuk jalan, ya. Jalanan. Tidak semua rumah kemudian berdempetan sehingga tidak memunculkan jalan. Pasti ada celah untuk dibuatkan jalan antara rumah ke rumah lain. Misalnya rumah saling berhadapan, dibuatkan jalan. Tidak mungkin pagar saling melekat, kemudian tidak jalan kalau tidak ada jalanan kalau berhadapan dengan rumah. Ya, jadi nggak mungkin rumah berhadapan dengan rumah tapi nggak ada jalannya. Ya. Jadi perlu kemudian ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun pada akhirnya jalan itu kemudian terasa sempit karena volume kendaraan yang semakin banyak. Dibuatlah kemudian aturan-aturan bahwa untuk jalan protokol, untuk kediaman, untuk hunian, misalnya minimal
75 meter dari badan jalan, bahu jalan. Kemudian masyarakat mengapresiasinya, ya, tanpa memikirkan apakah ada hukumnya atau enggak. Tapi yang jelas masyarakat kemudian tidak membuat rumah di dekat jalan. Ya, dia tidak memahami bahwa ada aturan yang banyak mengatur tentang kepentingan umum. Dia hanya mendapatkan penyampaian bahwa untuk membangun sebuah rumah di dekat jalan protokol minimal 75 meter dari badan bahu jalan. Kemudian dengan kesadarannya tersebut, ia kemudian membuat jalan. Dia membuat rumah jauh dari bahu jalan protokol. Jadi ada tindakan, ada kehidupan bermasyarakat dalam bentuk sebuah tindakan individu yang juga secara berkaitan ia telah menyelenggarakan, ya, ia telah menyelenggarakan aturan pemerintah, ya, atau penyelenggara negara. Ia telah menyelenggarakan aturan pemerintah penyelenggara negara yang berkesesuaian dengan tindakannya. Nah, inilah kemudian yang saya pernah sampaikan dalam video sebelumnya bahwa inilah ground norm, artinya norma dasar yang ada dalam masyarakat, hidup dalam masyarakat. Norma dasar inilah yang kemudian tertanam dalam dirinya, kemudian menjadi ideologi baginya. Ia memikirkan bahwa ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti pemerintah kemudian membuat sebuah aturan yang kemudian aturan itu disosialisasikan oleh pejabat setempat yang bertujuan bahwa semua adalah keinginan yang baik yang perlu diciptakan. Semua berdasarkan cita-cita yang tulus, cita-cita yang baik, untuk kemudian sepakat kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ada pejabat setempat yang menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak membuat rumah di dekat jalan. Akhirnya setiap beberapa tahun ada pelebaran jalan karena adanya debit kendaraan yang semakin banyak. Di sekitar kita lihat hari ini dibangun jalan-jalan, ya, yang sangat besar supaya menghindari kemacetan. Jangan sampai Anda terlalu dekat dengan jalan protokol sehingga untuk keluar rumah saja susah. Tuh. Ya. Jadi inilah sebenarnya dimensi realitas bahwa dalam nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya yang digunakan oleh masyarakat dalam bertindak. Nah, dan juga berkesesuaian dengan hukum yang berlaku. Penyelenggara negara kemudian membuat sebuah aturan yang tidak bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Ya. Pelebaran jalan dilakukan agar supaya masyarakat mendapatkan haknya melalui pajak misalnya, ya,
melalui pajak yang ia kemudian bayarkan setiap tahunnya. Ia senantiasa membayar pajak, baik itu pajak kendaraan, bumi dan bangunan, dan sebagainya. Ini untuk pembangunan jangka panjang. Ini untuk pembangunan di segala sektor. Sehingga baik masyarakat yang membuat rumahnya jauh dari jalan tersebut maupun masyarakat yang menggunakan jalan itu bisa merasa nyaman. Ya. Disinilah kemudian kita melihat adanya dimensi realitas bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung itu adalah nilai-nilai real yang hidup di dalam masyarakat. Ada juga dimensi idealitas, ya. Dimensi idealitas ini bisa kita contohkan, kita lihat dulu pengertiannya bahwa dia mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dengan cita-cita yang ingin dicapai di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berarti ada tujuan yang mengandung atau ada tujuan yang bisa memunculkan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi dan mewujudkan cita-cita. Esensi daripada ideologi negara ini dalam dimensi idealitas. Dengan ideologi ini kita kemudian bisa menimbulkan harapan. Apa sih harapan kita dari ideologi yang kita anut? Itu Pancasila sebagai dasar negara. Dalam dimensi idealitas, kita menimbulkan harapan. Ketika semua masyarakat menganut ideologi Pancasila, ada harapan yang kita bangun. Makanya mempengaruhi sistem, mempengaruhi perencanaan kita, mempengaruhi tujuan kita, mempengaruhi arah kita, mempengaruhi metode kita. Ya, ada harapan yang timbul. Kita disuruh untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. Kita disuruh untuk tetap menyelenggarakan menjalankan sifat kemanusiaan, ya. Kita kemudian menghargai agama lain, kita menghargai hak warga negara, kita menghargai bagaimana mewujudkan keadilan. Kemudian ini menimbulkan harapan. Ketika kita kemudian ada masjid, ada gereja, atau ada tempat ibadah lain, ya. Bagaimana kemudian harapan ini dalam bentuk tetap keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat itu terselenggara. Tidak ada konflik antara umat beragama. Itu harapan kita. Kita memberikan haknya ketika ia sedang beribadah, kita pun mendapatkan hak kita sementara kita beribadah. Jadi dengan ideologi yang kita pahami, ada nilai-nilai dasar Pancasila yang dapat menimbulkan harapan itu.
Bagaimana ketika Anda mencoba belajar untuk khusyuk beribadah, mencoba terus melangsungkan ibadah sebagai umat muslim? Anda tidak ingin terganggu, supaya Anda terus bisa melaksanakan ya ibadah tersebut, ya, supaya Anda bisa berkesinambungan untuk menjalankan ibadah tersebut. Itu harapan Anda. Sehingga dengan ideologi yang Anda pahami, ini juga membangun optimisme. Anda kemudian terus percaya bahwa dalam bermasyarakat kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya secara normal. Kita ke masjid, tidak ada yang ganggu. Mereka ke gereja mengadakan ibadah, mau menggunakan parkiran karena mereka sekali seminggu menjalankan ibadah. Sehingga terkadang beberapa tempat yang tidak semestinya menjadi tempat parkir digunakan. Tapi kita memberikan haknya. Di situ kita melihat bahwa kita optimis. Agama kita kita penganut kita umat muslim optimis bahwa kita tidak pernah akan diganggu oleh umat lain ketika kita juga menjalankan nilai-nilai Pancasila. Mereka juga optimis. Mereka memahami bahwa umat muslim juga memahami kami menjalankan ibadah seminggu sekali yang terkadang menggunakan tempat-tempat yang tidak semestinya menjadi tempat parkir misalnya. Karena banyaknya jemaat yang hadir di tempat ibadah bagi kaum non-muslim. Ini membangun optimisme. Mereka tetap bisa menyelenggarakan ibadah dengan tenang. Mereka optimis datang dari rumahnya, saya mau menyelenggarakan ibadah di kawasan atau di wilayah yang memang mayoritas umat muslim. Tapi saya optimis mereka menghargai saya tetap menjalankan ibadah dengan baik. Itu salah satu contoh bahwa dengan dimensi idealitas ini ada perilaku yang ideal. Ya. Ada perilaku yang ideal, ada perilaku yang berkualitas. Yang ditunjukkan baik umat muslim maupun non-muslim. Dia membangun optimisme. Dia membangun harapan. Ya. Dan serta menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Kalau dalam pendekatan tempat ibadah dengan masyarakat umat beragama di Indonesia, di mana kemarin memang ada sempat disampaikan bahwa corong masjid, ya, kalau sudah masuk waktu sholat, jangan terlalu lama kemudian menyalakan peringatan sholat. Cukup sholawat saja sebelum azan. Jangan terlalu lama diputar menghaji begitu. Ya. Karena ini mengganggu masyarakat non-muslim. Ya, misalnya waktu subuh 4:30 mereka masih tidur, kita memang umat muslim bangun untuk sholat subuh, tapi dari jam 3 menyalakan suara mengaji di masjid. Ini tentu mengganggu masyarakat yang ada di sekitar masjid dan bukan umat muslim.
Karena memang terkadang ada umat non-muslim yang tinggal di samping masjid. Mereka tinggal di samping masjid karena memiliki harapan. Mereka tinggal di samping masjid karena mereka optimis. Nah, ini perlu dihargai. Nah, ketika aturan itu berlaku bahwa jangan kemudian kita terlalu lama membunyikan masjid sebelum masuk waktu sholat, ada motivasi di situ. Bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang biasanya dihidupkan di masjid sebelum sholat, itu juga bisa terdengar enak bagi masyarakat lain, meskipun non-muslim. Ini memotivasi. Kira-kira untuk membangun sebuah konsep dasar yang telah dicetuskan, perilaku yang seringkali kita gunakan sebagai umat muslim, itu tetap terselenggara tapi tidak mengganggu orang lain. Dengan ideologi yang kita pahami bahwa dalam nilai-nilai Pancasila itu ada dalam diri kita, maka kita memotivasi kita untuk mewujudkan cita-cita. Bagaimana kemudian masjid itu, cita-cita kita, bagaimana kemudian masjid itu bisa tetap menyelenggarakan kegiatannya seperti sebelum-sebelumnya tapi tidak mengganggu orang lain. Rupanya itu memotivasi kita dengan berbagai bentuk penelitian. Kita mulai berpikir, kenapa sampai orang merasa terganggu? Oh, ternyata corongnya atau toanya kurang bagus, ribut karena sudah rusak dan sebagainya. Dengan digantinya sound system yang bagus, mungkin saja itu menjadi alunan yang bisa menyenyakkan tidur misalnya ya, bisa menyenyakkan atau bisa mendamaikan tidur seseorang misalnya. Atau harapan kita dengan alunan itu, alunan orang mengaji di masjid sebelum waktu sholat, itu tidak mengganggu orang, tidak mengganggu orang lain. Inilah motivasi kerja yang kita wujudkan sebagai sebuah cita-cita. Bagaimana kemudian kita menciptakan sesuatu, konsep. Bagaimana kemudian kita membuat program agar tidak terjadi, ya, agar kita tetap menjaga hak-hak mereka. Hari ini sudah banyak kemudian masyarakat yang memperhatikan masjid yang masih menggunakan corong-corong yang model lama. Banyak yang kemudian mengumpulkan uang dari masyarakat untuk membuat sebuah sound system yang lebih bisa membuat orang nyaman mendengarnya. Karena terkadang toa kita umat muslim juga kalau toanya kurang bagus terkadang mengganggu juga. Ya, karena kita sementara mengikuti lantunan ayat suci Al-Quran tapi terganggu karena adanya sistem yang berjalan kurang baik. Sehingga ada program yang dibentuk oleh masyarakat. Program inilah yang kemudian bisa menyelenggarakan pola-pola perilaku, pola-pola ketika masjid, ketika sudah mulai masuk waktu sholat. Dibuatkan program agar program itu bisa membantu sebuah masjid untuk memperbaiki sound systemnya. Saya sudah mendapatkan beberapa informasi, misalnya ada perusahaan besar semen di Sulawesi Selatan yang kemudian meminta kita untuk menghubungi mereka ketika masih melihat masjid yang menggunakan perangkat
pengeras suara yang model lama dan perlu bantuan. Dan perlu bantuan. Inilah program yang ditunjukkan oleh sebuah subjek hukum, dan inilah motivasi untuk mewujudkan cita-citanya sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga dia membuat program untuk membantu setiap tempat ibadah yang tidak memiliki sistem pengeras suara yang berkualitas. Ada juga dimensi fleksibilitas. Inilah esensi daripada ideologi bangsa ini. Jadi dengan merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada motivasi yang ingin dibangun oleh masyarakat, oleh subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Ia ingin mewujudkan cita-cita tersebut. Bagaimana menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang berkesinambungan, damai, tentram. Jadi motivasi itu fleksibel. Ia bisa menyelenggarakan bagaimana kemudian mengumpulkan dana untuk bisa membuat perangkat pengeras suara bagi masjid itu berkualitas. Bisa juga yang lain. Jadi di sini terbangun sebuah pemikiran-pemikiran baru yang bisa memberikan dampak bagi masyarakat agar tetap terjaga keseimbangan dalam berkehidupan bermasyarakat. Karena ideologi Pancasila bersifat terbuka dan demokratis. Disinilah kemudian masyarakat percaya dan meyakini bahwa ia dapat mengembangkan pemikiran baru. Tidak hanya kemudian mengumpulkan dana, kemudian bisa memberikan rasa nyaman bagi umat lain dalam penyelenggaraan ibadah kita sebagai umat muslim yang 5 kali sehari, mulai dari subuh sampai malam. Jadi di sini ada juga urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi pentingnya Pancasila bagi ideologi negara, atau urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Coba kita lihat arus perkembangan masyarakat global hingga saat ini. Di wilayah negara lain yang tipikal masyarakatnya kesadaran hukumnya sudah tinggi, kemudian kita mau menerapkan perilaku yang sama di Indonesia, itu belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Misalnya di Belanda, orang boleh menggunakan ganja di tempat umum yang telah disediakan, namun dengan dosis tertentu. Kalau kita di Indonesia, ganja itu seperti rumput liar. Saking banyaknya, seperti rumput liar, susah ditumpas, susah dihabiskan. Karena ia juga memberikan keseimbangan dalam alam ini. Tapi kalau itu kemudian dibebaskan juga di bangsa ini, berapa banyak masyarakat Indonesia yang kemudian tercederai, terlukai, dan tidak mampu mewujudkan cita-citanya. Karena tipikal masyarakat kita berbeda dengan tipikal masyarakat yang membebaskan. Misalnya
narkoba digunakan dalam ganja digunakan bebas di tempat umum. Ya. Penyalahgunaan terhadap obat-obatan, ini bisa berdampak buruk bagi generasi selanjutnya. Inilah yang kemudian kita mesti memahami nilai-nilai Pancasila agar masyarakat yang lain juga mendapatkan haknya. Hari ini kalau Anda melakukan penelusuran, mereka yang menggunakan narkoba terkadang harus mengambil, bahkan mencuri. Harus mengambil secara paksa, melakukan perampokan. Harus mencuri untuk mendapatkan uang untuk tetap bisa menggunakan narkoba. Ini karena ketergantungan. Makanya dalam sebuah negara tertentu itu mengatur secara khusus. Tapi dia melihat bagaimana tingkat masyarakatnya. Nah, inilah ideologi kita. Urgensinya penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum. Bagaimana kemudian untuk menjaga agar keluarga kita tidak tersangkut dengan narkoba. Jelas norma hukum, produk hukum yang dibangun oleh penyelenggara negara. Jangankan pengedar, jangankan pemakai. Orang tua atau orang lain yang tahu seseorang menggunakan narkoba saja itu, tapi tidak melaporkan kepada penegak hukum, ada ancaman pidananya. Ini untuk mewujudkan hak-hak masyarakat. Masyarakat harus memiliki harapan, harus masyarakat memiliki fleksibilitas, motivasi, cita-cita dan sebagainya. Ini perlu diwujudkan. Tidak ada manfaat yang besar ketika narkoba itu dibebaskan penggunaannya di Indonesia. Jadi perlu diatur. Di mana negara-negara yang juga membebaskan orang menggunakan ganja tersebut, itu juga ada aturannya. Tempatnya jelas, dosisnya jelas, dan diawasi. Kita maunya nggak diawasi, menggunakan sebebas-bebasnya. Yang ada apa? Bukan mengobati, tapi menjadi rusak. Padahal sebenarnya obat-obatan ini hanya digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Bagi mereka yang ingin melahirkan tanpa kesakitan. Untuk menurunkan tingkat kematian ibu karena melahirkan. Menggunakan salah satu di antara yang disebut narkotika tersebut. Bagaimana mengobati orang yang tekanan mental, punya tekanan darah yang tinggi, stroke dan sebagainya. Ada. Tapi ketika sampai pada tangan-tangan yang tidak paham cara penggunaannya, maka ini dikatakan penyalahgunaan. Karena ia tidak berhak untuk menggunakan obat-obatan atau kandungan-kandungan yang terdapat dalam misalnya ganja. Ada dosisnya ini dalam penggunaannya. Overdosis, luar biasa. Bisa membuat orang meninggal. Bisa membuat orang seperti mayat hidup.
negara kemudian mempertahankan supaya Anda tetap berada pada kondisi yang memiliki harapan, dapat mewujudkan cita-cita, dapat membangun motivasi dengan aturan yang begitu keras terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai extraordinary crime di Indonesia. Anda boleh membaca literatur-literatur tentang bahaya dari narkoba tersebut, sehingga Anda bisa mengamati kira-kira nilai-nilai dalam sila Pancasila keberapa yang dapat terwujud dari penyalahgunaan dalam aturan tentang penyalahgunaan narkotika. Kenapa sih narkotika itu dilarang untuk digunakan sebebas-bebasnya? Anda boleh melihat kisah-kisah dari para pengguna narkoba, Anda bisa lihat cerita-ceritanya sebagai referensi bacaan Anda. Sehingga Anda bisa melihat, oh, inilah sebabnya sehingga pemerintah menjadikan ini adalah sebuah extraordinary crime. Baiklah, sampai ketemu dalam sesi pengantar selanjutnya. Silahkan melakukan pembelajaran aktif. Apa yang menjadi pertanyaan Anda? Silahkan didiskusikan dalam ruang-ruang feedback, forum-forum di dalam sistem pembelajaran daring kampus kita, yaitu Kalam. Sampai bertemu. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.